Nah memang ada masalah apa dengan al-Hallaj Iya, itu? betul. Jadi, dan siapa al-Hallaj itu gitu loh? Al-Hallaj ini sosok yang kontroversial karena dia ada mengeluarkan statement anal haq. Anal haq. Sayalah al-haq. Al-haq Tuhan maksudnya adalah Tuhan. Oke. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat Al-Hallaj terpaksa dihukum mati. Oke. Harus dihukum mati. Karena apa? Karena dianggap melecehkan agama. dengan ungkapan itu Dengan anal haq, dia saya mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Iya. Oke. Kalau sekarang kan mungkin paling mengaku-ngaku nabi kan. Iya, Kalau ini lebih tinggi lagi dari mengaku Tuhan. Nah, adanya peristiwa ini teman-teman membuat mereka yang anti tasawuf bilang memang dari awal kan gue udah bilang tasawuf itu nggak beres. Nah, kondisi-kondisi inilah yang pertama, keberadaan tasawuf saja sudah dipertanyakan. Oke. Yang kedua, ada kasus ini membuat tasawuf ini berarti memang sesuatu yang tidak beres. Nah, inilah yang berusaha diklarifikasi di awal dengan al-ulama. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sadra TV, kembali lagi bersama kita dalam program bedah buku Warisan Tasawuf Agung, membedah pemikiran karya-karya besar para sufi. Kita akan membedah satu kitab induk tasawuf, bahkan kitab ketiga yang sampai ke kita dalam bentuk karya tulis tentang ajaran tasawuf. Sebelumnya ada dua kitab itu, yaitu Ar-Ri'ayah al-Hukukillah karya Al-Muhasibi itu. Kemudian yang kedua adalah At-Tariqu Ilallah karya Al-Kharaj. Nah, yang ketiga inilah yaitu Al-Luqmah fit Tasawuf karya Abu Nasir As-Sarraj. Nah, Abu Nasir As-Sarraj ini terkenal sebagai guru besar, kalau bisa kita bilang bahasa sekarang. Dialah pionir dan inspirator karya-karya tasawuf, baik khususnya dalam sistematika bagaimana sebuah ajaran-ajaran tasawuf dapat diuraikan dalam bahasa tulis yang sebelumnya di zamannya, khususnya zamannya As-Sarraj, itu lebih banyak menggunakan masih dengan tradisi lisan. Kemudian yang kedua, yang menariknya lagi, As-Sarraj ini seorang sufi yang dianggap beraliran ortodoksi, bahkan mempertahankan ajaran-ajaran ortodoksi, khususnya bagaimana pandangan-pandangan ajaran-ajaran tasawuf itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran syariat. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas bersama narasumber tetap kita, Ustadz Fahrudin Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz Fahrudin Mukhtar. Waalaikumsalam Bang Sahal. Ustadz Fahrudin, hari ini kita membahas satu kitab induk tasawuf ya, yang cukup berpengaruh, cukup besar sebenarnya, yang ditulis oleh Abu Nasir As-Sarraj Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Yahya At-Tusi, kira-kira gitu. Wah, gila, gue udah kayak ini aja kan, orang-orang KKNU itu nasab gitu kan, ya, hafal dengan ini. Nah, As-Sarraj ini seorang sufi yang dianggap pengetahuannya cukup komprehensif tentang tasawuf. Nah, seperti saya umumkan tadi di pengantar ya, bahwa As-Sarraj ini dianggap tokoh sufi yang agak berbeda nih, dia punya cara pandang. Kalau sebelumnya kita bahas itu, dia posisi sebelumnya kayak Al-Muhasibi, At-Tirmizi, apalagi An-Nifari itu ya. Itu kan dianggap ajaran-ajarannya agak-agak apa ya, filosofis sekali ya, agak-agak heterodoks lah gitu. Nah, sementara kali ini As-Sarraj ini berbeda. Justru dia mencoba membangun gagasan-gagasan dan pemikiran tentang tasawuf ini untuk mengklarifikasi dan menarik kembali agar ajaran-ajaran ini sesuai dengan nilai-nilai syariah, fikih gitu ya, yang kita sebut ya ortodoksi lah. Betul. Nah, bisa nggak dijelasin sebelum kita masuk ke pemikirannya As-Sarraj ini, Al-Luqmah fit Tasawuf ini, apa sih perbedaan antara tasawuf
yang berada ortodok dengan heterodoks ini? Oke, baik, terima kasih Bang Sahal. Ini memang pertanyaan menarik, persoalan menarik karena bukan cuma dulu tapi sampai sekarang juga sebenarnya. Sampai sekarang ya? Masih ada. Khususnya ketika dikaitkan dengan syariah. Khususnya terutama ketika berurusan dengan para fuqaha. Masih banyak yang menganggap bahwa tasawuf itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yang membuat orang tidak perlu menjalankan syariat. Nah, sebenarnya sufi-sufi sebelumnya itu juga masih dalam posisi mengedepankan syariat, tetapi memang kelihatan lebih banyak yang digambarkan itu adalah pengalaman-pengalaman batiniahnya pribadi. Kecenderungannya pada pengalaman batiniah pribadi. Karena memang sesuai di bagian ini yang tentang As-Sarraj ini, di sini juga memang sejak awal dia memetakan ada dua kelompok sufi. Sufi yang orientasinya lebih banyak pada pengalaman batiniah. Pengalaman batiniah. Yang kedua, sufi yang berusaha mengaitkan dengan Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Nah, yang sering mungkin bagi para fuqaha, kemudian orang yang memandang sufi ini berbahaya, bahkan terkesan haram, adalah karena mungkin dipandang sufi-sufi ini hanya berorientasi pada pengalaman batiniahnya saja, sama sekali tidak ngerem, sehingga ada mungkin beberapa ekspresi ungkapan-ungkapan syatahat, kayak apa itu syatahat? Bisa dibilang semacam ekspresi ekstase spiritual seseorang. Ketika seseorang itu berada dalam kondisi larut ya. Jadi kondisi nggak sadar dia ya. Tidak sadar. Nah, ini nanti ini nanti kondisi sosial yang juga kenapa muncul karya As-Sarraj. Itu yang pertama. Sementara sisi lain dibutuhkan tokoh yang juga memegang teguh sufi, memegang teguh pada Quran dan Sunnah. Nah, positioning As-Sarraj itu lebih banyak sebenarnya di sini, sehingga dia tidak terlalu banyak mengeksplor cerita-cerita tentang pengalaman batiniahnya, sofistik yang seperti itu dari segi corak karyanya. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya, corak karyanya adalah mereka lebih banyak menulis pengalaman pribadinya. Terakhir misalnya kita bahas tentang An-Nifari, bagaimana dia mauqif itu yang ada sampai beberapa namanya, ada sampai 77. Tidak jauh berbeda sebenarnya juga dengan yang lain, di mana mereka mengekspresikan pengalaman spiritualnya untuk kemudian dituliskan. Nah, sementara di Sarraj ini dia justru mengkompilasi dan mengklarifikasi. Ini yang kedua yang perlu. Kenapa? Di masa beliau hidup itu, sufi kondisinya adalah dipertanyakan baik sebagai sebuah studi maupun sebagai sebuah ajaran. Ini masih sejalan dengan Islam atau tidak? Karena apa? Karena ada kasus pada waktu itu wafatnya Abu Mansur Al-Hallaj. Nah, memang ada masalah apa dengan Al-Hallaj itu? Dan siapa Al-Hallaj itu gitu loh. Teman-teman sekalian, Al-Hallaj ini sosok yang kontroversial karena memang lebih banyak menekankan dalam cerita-cerita yang kita baca itu tentang penyatuan dengan Tuhan itu, yang dengan konsep hulul itu, sampai kemudian dia ada mengeluarkan statement Anal Haq. Sayalah Al-Haq. Al-Haq Tuhan, maksudnya adalah Tuhan. Dalam momen lain dia katakan tidak ada di dalam jubahku selain Allah. Jadi sehingga ini kan adalah ekspresi, adalah ungkapan yang jelas membuat umat marah, meresahkan publik, pelecehan agama ini, penghinaan agama. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat Al-Hallaj terpaksa dihukum mati. Harus dihukum mati. Karena apa? Karena dianggap melecehkan agama. Dengan ungkapan itu, saya mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Kalau sekarang kan mungkin paling mengaku-ngaku Nabi kan. Kalau ini lebih tinggi lagi daripada Tuhan. Nah, adanya peristiwa ini teman-teman membuat mereka yang anti tasawuf bilang, memang dari awal kan gue udah bilang tasawuf itu nggak beres. Kondisi-kondisi inilah yang pertama, keberadaan tasawuf saja sudah dipertanyakan. Yang kedua, ada kasus ini membuat tasawuf ini berarti memang sesuatu yang tidak beres. Nah, inilah yang berusaha diklarifikasi di awal dengan Al-Luma. Makanya keunikan karya ini berbeda dengan sebelumnya yang kita bahas tadi. Misalnya Al-Muhasibih dalam Ar-Ri'ayah. Kemudian siapa yang kedua?
At-Tirmidzi misalnya dalam Khatmul Aulia, lalu yang ketiga An-Nifari dalam Mawaqif. Itu rata-rata membahas spesifik tema tertentu. Sementara di sini dia betul-betul berupaya kompilasi, membuat orang paham sejak awal apa itu tasawuf dan benarkah dia sebagai sebuah studi dalam Islam. Artinya Al-Luqmah ini ditulis oleh As-Sarraj atas dasar konteks ya. Konteks sosial soal bagaimana pemahaman terhadap tasawuf oleh masyarakat saat itu. Betul. Yang cenderung dianggap nggak benar gitu ya. Sesat dan menyesatkan. Nah, oke. Jadi As-Sarraj ini seolah ingin memberikan landasan historis teologis mungkin ya. Yes, bahkan sosiologis. Karena dia harus membuktikan bahwa ini benar-benar ada nggak secara sosial. Benar sekali. Nah, tadi menyinggung An-Nifari gitu ya, yang kita bahas ya. Kemudian At-Tirmidzi gitu ya, Al-Muhasibi. Nah, ini yang menarik lagi yang membedakan ya As-Sarraj dengan sufi-sufi sebelumnya ya. Teman-teman ya, jadi bisa dilihat ya konten-konten kita sebelumnya tentang tasawuf itu, misalnya At-Tirmidzi atau An-Nifari misalnya, dia secara eksplisit loh mengklaim bahwa karyanya itu hasil pengalaman langsung spiritual dia dan dibimbing langsung oleh Tuhan. Makanya karya disebut firman Tuhan. Sementara As-Sarraj, nah ini keunikannya lagi menurut saya lebih apa ya, lebih ini karya manusia gitu loh. Dia sampai As-Sarraj bilang bahwa ini saya tulis berdasarkan hasil survei lah ya. Riset saya dengan beberapa tokoh-tokoh sufi, kemudian hasil gagasan, pikiran-pikiran saya tentang apa itu tasawuf dan dasarnya tasawuf, apakah dia bertentangan atau tidak dengan Al-Quran, hadis, atau sunnah dan seterusnya. Artinya tidak ada klaim, dakwaan As-Sarraj dalam karya Luqmah ini bahwa ini adalah langsung ditulis atas bimbingan Tuhan kira-kira gitu. Betul. Itulah yang tadi yang saya katakan Bang, bahwa dia berbeda dari segi tidak memunculkan istilah pengalaman batini hanya sebagai karya. Sementara tiga sufi yang kita bahas sebelumnya itu berangkat dari pengalaman batiniah masing-masing. Dia lebih memposisikan diri sebagai pengamat, sebagai akademisi yang melakukan riset dengan tujuan mengklarifikasi kesalahpahaman tentang tasawuf, dimulai dengan redefinisi, kemudian rekonstruksi semua tentang konsep-konsep tasawuf di masanya. Oke. Nah, berarti Al-Luqmah ini adalah buku induk awal kali ya. Buku induk pertama. Betul. Yang coba menawarkan dan meluruskan tanda petik betul. Bagaimana tasawuf itu semestinya mungkin menurut As-Sarraj itu dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat dan diterima ya. Betul. Nah, memang kira-kira apa sih ajaran tasawuf dalam Al-Luqmah ini, apa yang dibahas sebenarnya? Dalam Al-Luqmah ini memang ada beberapa konsep kunci sebenarnya. Jadi kan dari sekian bab itu kalau kita perhatikan ada beberapa konsep kunci. Tapi misalnya strukturnya antara lain pertama juga pada persoalan definisi. Dalam konsep-konsep secara umum dia itu berusaha redefinisi kembali. Soal apa? Misalnya, tasawuf. Misalnya tentang tasawufnya, sufi. Gitu. Nah, dia berusaha misalnya menggambarkan tentang tasawuf terutama sebagai sebuah studi. Contoh sederhananya begini, misalnya tadi kenapa saya sebutkan sosiologis, bahwa kalau ada yang namanya fuqaha sebagai ahli fikih, maka tentu ada namanya ilmu fikih. Nah, ada sosok-sosok sufi, maka tentu juga ada ilmunya, ada studinya. Inilah yang disebut sebagai studi tasawuf. Jadi itu gambaran sosiologis bahwa kalau memang ada tokohnya tentu ada juga studinya. Itu yang pertama. Kalau ahli kalam berarti ada studi kalam. Ada studi kalam. Gitu. Masa ada ahli tasawuf nggak ada studi tasawufnya? Kira-kira begitu ya. Kurang lebih begitu ya penggambarannya. Bahwa inilah orang-orangnya, inilah fakta sosialnya dan yang lain-lain. Itu penggambaran tentang tasawuf. Yang kedua, antara lain di dalam definisi juga adalah makom dan ahwal. Yang ketiga memang penekanannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dia itu juga menekankan tentang keteladanan Nabi, sahabat,
orang-orang soleh dan etika para sufi. Artinya dia mau menggambarkan apa? Bahwa karya ini juga sangat ikut pada sunnah-sunnah Nabi gitu loh. Bukan cuma Quran dan hadis, tidak, bahkan sunnah-sunnah Nabi. Makanya kalau misalnya mau disusun seolah-olah sebagai sebuah pertanyaan ya, misalnya ya, apa sih itu tasawuf? Maka dia akan bertemu dengan bab-bab yang definisi menjelaskan itu. Apa yang kita peroleh menjalani tasawuf? Maka jawabannya adalah makom dan ahwal, karena memang ini pembahasannya secara khusus. Oke, apa sih dasarnya sehingga percaya begitu konsepnya makom dan ahwal? Jawabannya adalah Quran, hadis, gitu, sunnah. Oke, bagaimana kita bisa juga sampai di tahap itu? Ya teladani Nabi, sahabat, dan para sufi. Nah kurang lebih begitu itu struktur gambaran di dalam itu. Setelah menjadi sufi, ada nggak sih masalah? Ada. Barulah diceritakan kasus-kasusnya, problemnya, termasuk tadi Al-Hallaj. Karena misalnya dalam melihat kasus Al-Hallaj, dia melihat bahwa perlu dibedakan antara ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ada yang memang dia, maksudnya syatohat ini tadi. Syatohat begitu, sorry, syatohat begitu, yang benar-benar memang melanggar syariat. Besar kemungkinan dia menyadari melakukan itu, dan yakinlah orang itu bukan sufi. Tapi ada orang yang sepintas memang dia itu melanggar syariat, tapi pada hakikatnya tidak. Kenapa? Karena memang kalau diperhatikan secara batiniah itu bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis, dan kebetulan orangnya memang tidak dalam kondisi sadar. Artinya syatohat itu bisa bertentangan, bisa tidak? Bisa bertentangan, bisa tidak. Tetapi bahwa dijadikan sebagai acuan rujukan untuk syariah, memang jangan. Dia memposisikan diri itu jangan. Tapi bahwa memaklumi orangnya ini tidak dalam kondisi sadar, dia sedang hanyut dalam penyatuan Tuhan, dia mengklarifikasi kondisi seperti itu memang ada. Dan Hallaj ini termasuk salah satu sufi sejati. Karena kan salah satu kenapa dibuat karya-karya ini kan untuk membedakan mana sufi gadungan dan mana sufi yang beneran.